Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa al-yauma yang berbahagia. Pada 7 Hijriah setelah Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada 6 Hijriah yang lalu. Tepatnya pada bulan Muharram, Rasulullah SAW mengumpulkan sahabatnya untuk mengirim surat kepada 8 pimpinan-pimpinan orang-orang yang berkuasa di sekitar Jazirah Arab. Yang pertama, Rasulullah mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damiri untuk pergi ke Raja Habasyah, bertemu dengan Raja Najasyi yang bernama asli Ashhamah bin Al-Aizar, sekaligus memberikan kabar gembira kepada Ja'far bin Abi Thalib yang masih hijrah di Habasyah untuk kembali ke tanah Hijaz, dan memberikan kabar bahwasanya Hijaz sudah aman dari kafir Quraisy karena perjanjian gencatan senjata 10 tahun antara Rasulullah SAW dengan pimpinan-pimpinan kafir Quraisy. Yang kedua, Rasulullah SAW mengutus Hatib bin Abu Balta'ah pada tahun yang sama pergi ke daerah Mesir menemui Muqawqis, Raja Mesir. Nama aslinya bernama Jurayj bin Mata. Menerima dan membaca surat Rasulullah dengan baik dengan sesama dan menjamu Hatib bin Abu Balta'ah dengan baik, dan dibalas dengan mengirimkan hadiah 2 budak yang bernama Maryah Al-Qibtiyah dan Sirin, dan 1 bighal atau kuda peranakan keledai yang bernama Duldul. Dan dibawalah oleh khatib sampai di hadapan Rasulullah menyampaikan bahwasanya Jurayj bin Mata masih pikir-pikir untuk menyatakan Islam. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ke kerajaan Persia, menyampaikan surat kepada Raja Kisra. Dan apa yang ditanggapi oleh Raja Kisra? Raja Kisra langsung marah, menyobek surat-surat yang diberikan dari Rasulullah SAW, dan sambil mengancam melalui gubernurnya yang bernama Badzan di Yaman untuk menangkap orang yang mengirim surat ini. Melihat kabar tersebut, Rasulullah SAW berdoa, moga-moga kerajaannya akan disobek-sobek seperti bagaimana dia menyobek-nyobek suratku. Dan itu kejadian pada 10 Jumadil Ula 7 Hijriah tahun yang sama. Putranya memberontak dan membunuh Raja Kisra, dan tergulinglah kekuasaannya diganti oleh putranya yang bernama Siruyah. Utusan yang keempat, Rasulullah SAW mengirim Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi untuk Raja Romawi atau bisa di Roma, Kaisar Romawi, yang bernama Heraklius. Heraklius memberikan surat itu untuk dibacakan kepada menterinya. Dan Heraklius memegang surat itu dan menanyakan kepada Abu Sufyan sebagai pedagang yang lewat di daerah Syam tentang tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW.
Tapi Heraklius menolak terhadap surat Rasulullah SAW, malah menantang balik, dan bahwasanya kedatangan Rasulullah SAW adalah sebagai tanda kehancuran atau bubarnya kerajaan dua raja besar, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Bizantium Romawi. Utusan yang kelima, Rasulullah SAW mengirim Al-Ala bin Hadrami untuk pergi ke Bahrain, menyampaikan surat kepada pimpinan Bahrain bernama Al-Mundhir bin Sawa, dan disambut dengan baik, dan juga langsung Al-Mundhir bin Sawa setelah membacanya langsung menyatakan keislaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Utusan keenam, Rasulullah mengirim Khalid bin Al-Amiri untuk pemimpin daerah Yamamah yang bernama Haudzan bin Ali Al-Hanafi. Awalnya disambut dengan baik, dan Rasulullah dibalas dengan hadiah yang dibawa Khalid bin Al-Amiri dan sepucuk surat. Hadiah tenunan terbaik dari tanah Yamamah. Setelah membaca suratnya, Rasulullah begitu kaget. Apakah Anda ingin merebut tanahku? Rasulullah SAW terbelalak dengan sikapnya yang katanya ramah, ternyata menolak dengan sangat kasar. Yang ketujuh, Rasulullah SAW mengirim Suja bin Wahab dari Bani Asad bin Huzainah kepada pemimpin Damaskus, yaitu kerajaan Ghosan, yang bernama Al-Haris bin Abu Syamar. Apa tanggapannya? Raja Ghosan bilang dengan marah, apakah dia ingin merebut kerajaanku? Akan merebut tanahku, tanah moyangku. Dan Suja bin Wahab dari Bani Asad menyampaikan perihal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat ke-8, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan melalui Amr bin As untuk penguasa Raja Oman yang dipimpin dua orang bersaudara bernama Jaifar dan Abd Purta al-Julunda. Raja Oman ini membaca suratnya dan sedikit berdebat dengan Amr bin As. Jaifar bilang, surat ini bagaimana pertimbangannya? Tanya kepada saudaraku yang bernama Abd. Jadi Raja Oman sangat unik. Dua orang bersaudara memimpin. Abd bilang, kemudian Abd mengajukan pertanyaan, apakah hendak engkau serukan? Aku hanya menyerukan kalian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Hendaklah Tuhan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan selainnya. Wahai Amr, apakah engkau putra pemimpin kaummu? Lalu apa saja yang diperbuat ayahmu? Kami sangat salut padanya. Dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Muhammad, padahal aku ingin sekali dia masuk Islam dan membenarkannya. Dulu aku sejalan dan sepemikiran hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk
kepadaku untuk masuk Islam. Dan itulah kisah Amr. Sejak kapan kau mengikuti? Belum lama, kata Amr bin As. Di mana engkau masuk Islam? Tanya Ja'far. Tanya Abad di hadapan Najasyi. Jadi waktu Amr bin As sebagai utusan dari kafir Quraisy, dia mendengarkan perdebatan, tanya pertanyaan kafir dari Raja Najasyi. Karena Amr bin As itu orang yang pintar dan cerdas, dan juga pernah membaca kitab-kitab suci Injil dan Taurat, dan mengetahui tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW. Lalu bertanya lagi Abad, lalu bagaimana reaksi kaumnya terhadap kerajaannya? Tanya Abad. Mereka tetap mengakuinya dan sebagai raja seperti biasa. Begitupun mereka. Jawabku, hati-hati dengan perkataanmu, wahai Amr. Sesungguhnya tidak ada yang perangai seorang yang lebih buruk dan dusta. Aku tidak berdusta. Kami ini tidak menghalalkan dusta dalam agama Islam, dalam agama kami. Menurutku Heraklius tidak tahu keislamannya saat itu. Ya, jawab Amr, ya begitulah. Heraklius sebagai rajanya, pemimpinnya, tidak tahu keislaman Najasyi sebagai gubernurnya yang di Habasyah. Dari mana engkau bisa mengetahuinya? Dulu Najasyi pernah menyerahkan pajak kepada Heraklius. Setelah masuk Islam dan membenarkan Muhammad, maka dia berkata, tidak, demi Allah, andaikan dia meminta 1 dirham pun, aku tidak akan menyerahkan kepada dia, jawab. Akhirnya Heraklius mendengarkan keislaman Raja Najasyi, mengetahui kerajaan Najasyi. Lalu dia ditanya saudaranya lagi, apakah engkau membiarkan rakyatmu menolak menyerahkan pajak kepadamu dan memeluk agama baru yang bukan agamamu? Heraklius menjawab, orang itu menyukai satu agama lalu memilih untuk dipeluknya. Apa yang bisa diperbuat terhadap dirinya? Demi Allah, jika bukan karena beban kerajaanku ini, tentu aku akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Jadi Heraklius juga menolak, disampaikan karena berat menanggung kerajaan yang sangat besar. Dan takut kehilangan tahtanya. Subhanallah. Dan sebagaimana Raja Oman juga hampir seperti itu. Hati-hatilah dengan perkataanmu, wahai Umar, kata Abad. Demi Allah, aku berkata jujur kepada Tuhan, jawabku. Tolong beritahukan kepadaku apa yang diperintahkan Nabi Muhammad dan apa yang dilarangnya. Beliau memerintahkan selalu taat kepada Allah dan melarang mendurhakainya, memerintahkan kepada kebajikan dan menyambung tali silaturahmi atau saudara, dan melarang kedzaliman dan permusuhan. Beliau juga melarang zina, minum khamar, menyembah batu, patung dan salib. Alangkah bagusnya apa yang itu diserahkan. Andaikan saja saudaraku sependapat denganku, kata Abad, tentang dirinya, hingga kami beriman kepada Muhammad dan membenarkannya. Tapi saudaraku lebih baik mempertahankan kerajaannya daripada meninggalkannya, dan hal ini menjadi beban dosa baginya. Sesungguhnya jika dia mau masuk Islam, maka Rasulullah SAW tetap akan mengakui kekuasaannya, kata Amr terhadap kaumnya. Beliau akan mengambil sedekah dari penduduknya yang kaya lalu memberikan kepada yang miskin. Itu suatu akhlak yang bagus. Tetapi apa yang dimaksud sedekah itu? Kata Abad,
Lalu Rasulullah memberikan kepadanya lalu aku memberitahukan kepadanya tentang apa yang diperintahkan Rasulullah SAW tentang zakat mal. Dan wahai Amr, apa sedekah itu yang diambil dengan hewan-hewan ternak dan kami ingin kembalikan? Kata Abad, benar. Dan demi Allah, sekalipun kaumku tetap berada di rumahnya dan sekalipun hewan ternaknya banyak, aku tidak melihat mereka mau menaatinya. Beberapa hari aku menunggu di depan rumah Abad saat itu, berusaha menghubungi saudaranya dan mengabarkan apa yang dikatakan. Suatu kali Ja'far memanggilku. Saat aku menghadapnya, para pengawalnya mencekal lenganku. Lepaskan dia, katanya. Maka aku pun dilepaskan. Aku bermasuk hendak duduk. Aku memandangi Ja'far, lalu dia berkata, katakan apa keperluanmu. Aku menyerahkan surat ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan masih terbungkus dengan cincin stempel. Setelah menerima surat, beliau merobek tutupnya dan membacanya hingga beliau selesai dan menyerahkan kepada saudaranya. Begitulah kisah perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya menyebarkan Islam melalui surat kepada 8 raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.